Seperti biasa, karena spoiler episode 172 sudah tayang, mari kita bahas. Seperti apa alur ceritanya? Mari kita mulai. Sebelumnya, munculnya Xiao Yan membuat semua pertarungan dalam alam bintang terhenti. Banyak mata bersemangat dan ketakutan terkunci pada sosok manusia berjalan keluar dari lautan api. Sementara itu, saat lautan api menyebar, tubuh Xiao Yan berdiri di udara, kemudian melintas dan muncul di samping Yao Lao yang berlumuran darah. Bocah kecil, kamu akhirnya meninggalkan retretmu. Jika kamu sedikit terlambat, kamu harus mengubur tulang-tulang tuaku ini. Mata Yao Lao meletus dengan sangat gembira. Dia mengeluarkan seteguk darah segar dan tertawa keras. Guru, maaf, serahkan semuanya padaku. Xiao Yan terdiam. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini sebelum mengangkat Yao Lao yang terluka parah dan menempatkannya di atas panggung batu. Dia menyapu matanya dan beberapa tetua langsung bergegas untuk mengurus Yao Lao. Kailin dan yang lainnya juga terluka. Yao Lao mengusap jejak darah dari sudut mulutnya saat dia memberitahu. Xiao Yan mengangguk. Tangannya meraih ruang kosong dan 3 sosok melayang di bawah kendalinya, kemudian mendarat di panggung batu di sampingnya. Xiao Yan melihat darah yang tergantung di sudut mulut Kailin, dokter peri kecil dan Qing Lin. Setelah itu dia fokus pada Cai Lin. Kemudian, dia mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Cai Lin. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya pada dokter peri kecil yang masih sadar. Dokter peri kecil menerima botol dan dengan lembut berkata, "Ini dilakukan oleh Tianzun ketiga. Orang itu adalah tingkat awal Ban Sheng." Ya, Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan tersenyum. Namun, senyuman ini ganas dan menyeramkan. "Hati-hati." Cai Lin berbicara dengan suara yang sangat lemah ketika Xiao Yan berbalik. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, matanya beralih pada tetua di sekitarnya. "Jaga mereka. Kalian tidak perlu bertarung." Setelah mengeluarkan beberapa instruksi, Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke langit. Guyu, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga berkumpul di tempat itu. Pemandangan alam bintang cukup bagus. Ini bukan tempat yang buruk untuk pemakaman. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak bertindak sombong. Jadi bagaimana jika kamu Dou Sheng bintang 1? Apakah kamu tidak percaya bahwa aku akan memanggil orang dari dalam klan untuk keluar dan menghabisimu? Ekspresi Guyu sangat gelap dan dingin saat dia berteriak. Xiao Yan memikirkan kata-kata Guyu sebelum mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak menakutkan menyebar. Dalam sekejap mata, ruang di dalam alam bintang telah disegel. Ekspresi Guyu berubah bahkan lebih hitam setelah melihat bahwa kata-katanya telah menyebabkan Xiao Yan mengunci ruang alam bintang. "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu berpikir bahwa dia akan dengan mudah melepaskan kita hari ini? Meskipun dia Dou Sheng bintang 1, pondasinya belum stabil. Dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada kita jika kita bekerja sama." Guyu melihat mata marah dari iblis tua Tianming di samping dan tanpa sadar mengutuk. Iblis tua Tianming dipenuhi amarah setelah dicela oleh Guyu. Namun, dia juga memahami situasinya saat ini. Mereka bertiga mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka bekerja bersama. "Mari kita lawan dia bersama-sama." Iblis tua Tianming berbicara dengan cara yang suram saat Dou Qi yang mengerikan melonjak. Sosok ilusi 300 terbentuk di belakangnya. Pada saat yang sama, Guyu dan Tianzun ketiga mulai mengedarkan Dou Qi mereka. Tapak darah langit mendalam. 10.000 jiwa mengunci surga. Mata hitam Xiao Yan menyaksikan serangan menakutkan mereka bertiga yang telah menggunakan semua kekuatan mereka. Dia perlahan mengangkat tangannya. Ada ekspresi aneh di matanya. "Ini adalah sesuatu yang aku pahami saat menerobos Dou Sheng. Hari ini, aku akan menawarkan kalian bertiga sebagai korban." 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiao Yan dan mulai berputar dengan cara yang gila. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi cincin aneh berukuran 150 meter. Bagian dalam cincin ini hitam. Ini adalah semacam perasaan reinkarnasi. Serangan ini disebut reinkarnasi amarah Buddha. Cincin itu terbentuk di telapak Xiao Yan. Selanjutnya, didorong ke bawah dan dengan lembut bertabrakan dengan serangan kekuatan penuh oleh kelompok Guyu. Kedua belah pihak bertabrakan. Itu tampak seolah-olah meteor yang telah bertabrakan, namun yang mengejutkan. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi.
Tiga serangan energi tiba-tiba terbelah dan dengan cepat menyebar sebelum akhirnya menghilang. Di sisi lain, cincin hitam besar yang dikelilingi api terus melayang dan perlahan berputar di langit. Teknik Dou apa ini? Orang ini terlalu kuat, ayo pergi. Wajah Gu Yu berkedut saat dia menatap Xiao Yan di kejauhan. Setelah pertukaran singkat ini, kelompok Gu Yu mengerti bahwa mereka tidak cocok untuk Xiao Yan. Gu Yu dengan cepat berbalik setelah dia berbicara. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pintu keluar alam bintang. Iblis tua Tianming dan Tianzun ketiga juga bergegas mengikuti di belakangnya. Para ahli dari aliansi sungai mendalam langsung trauma setelah melihat mereka bertiga berbalik dan melarikan diri. Mereka juga buru-buru melakukan hal yang sama. Berputar. Suara acuh tak acuh Xiao yang terdengar saat dia melihat kelompok besar yang mencoba melarikan diri. Segera, cincin hitam besar di langit tiba-tiba mengeluarkan pilar cahaya hitam, dan diam-diam menyatu dengan ruang dan menyusul kelompok Gu Yu. Ah! Jeritan beberapa orang yang tidak beruntung dari aliansi sungai mendalam terdengar ketika ditarik ke pilar cahaya. Tubuh mereka mulai dengan cepat hancur. Bajingan! Benda apa ini? Gu Yu dan dua lainnya yang terbungkus dalam douchi langsung terkejut ketika mereka melihat cahaya hitam di sekitarnya. Mereka melepaskan kecepatan hingga batas dan bergegas keluar dari pilar cahaya. Bisakah kalian melarikan diri? Xiao Yan menggeleng setelah melihat mereka bertiga mencoba melarikan diri. Tangannya tiba-tiba mengepal ke arah kelompok Gu Yu dan ruang itu sendiri langsung memadat. Suara ledakan terdengar ketika kelompok Gu Yu dengan ganas menyerang ruang yang dipadatkan, tetapi kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada kekuatan Xiao Yan. Selain itu, pilar cahaya hitam terus menghancurkan douchi mereka, menyebabkan serangan mereka melemah. Ah! Jeritan sengsara yang tajam terus dipancarkan dari pilar cahaya. Dalam waktu 3 menit, semua orang di pilar cahaya selain Gu Yu dan dua Ban Sheng lainnya telah hancur menjadi ketiadaan. Xiao Yan, biarkan aku pergi dan sekte langit mendalam akan menjadi faksi bawahan dari paviliun bintang jatuh di masa depan. Iblis tua Tianming ketakutan. Dia menghadap langit dan mengaum keras pada Xiao Yan. Tidak perlu. Sekte langit mendalam tidak akan ada lagi. Ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh saat iblis tua Tianming berusaha untuk menyerah. Aku telah katakan, alam bintang bukanlah tempat yang buruk untuk pemakaman. Bajingan kecil! Aku tidak akan menahan diri hari ini. Mata iblis tua Tianming segera berubah menjadi merah darah. Banyak pilar darah tiba-tiba keluar dari pori-porinya saat tubuhnya dengan cepat membengkak. Orang gila ini! Ekspresi Gu Yu di samping langsung berubah saat dia melihat iblis tua Tianming akan menghancurkan diri. Dia buru-buru mundur dengan Tianzun ketiga. Tubuh iblis tua Tianming dengan cepat membengkak. Sesaat kemudian, itu memancarkan suara ledakan. Badai energi yang menakutkan cepat menyapu dan menghancurkan ruang yang dipadatkan di sekitarnya. Xiao Yan melihat badai energi menyebar dengan acuh tak acuh. Segel di tangannya berubah. Segera, cincin hitam memancarkan kekuatan hisap yang mengerikan dan melahap seluruh badai energi. Cahaya yang sangat redup tiba-tiba melesat keluar saat badai energi menghilang. Namun, itu tidak melarikan diri ke pintu keluar alam bintang. Sebaliknya, dia dengan sembunyi dan bergegas menuju seorang murid paviliun bintang jatuh. Trik ini tidak berguna untukku. Ruang tiba-tiba terhenti ketika cahaya redup akan memasuki tubuh murid paviliun bintang jatuh. Pada saat yang sama, pilar cahaya hitam seukuran tinju dipisahkan dari cincin hitam dan mendarat pada cahaya redup. Jeritan putus asa terpancar dari sana. Suara sengit itu menghilang saat keringat dingin menutupi kepala murid paviliun bintang jatuh. Pemimpin sekte langit mendalam, iblis tua Tianming, yang kekuatannya di level Ban Sheng tingkat tinggi, akhirnya mati. Sementara itu, dua sinar cahaya, Gu Yu dan Tianzun ketiga, dengan kecepatan seperti kilat tiba-tiba bergegas keluar dari pilar cahaya hitam sementara cahaya redup menghilang. Mereka telah meminjam kekuatan iblis tua Tianming untuk menyerang. Tetap di sini, rasa dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat mereka berdua melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan mereka. Dua kepalan tangan dilemparkan dengan lembut. Wajah Gu Yu dan Tianzun ketiga dipenuhi dengan kejutan karena mereka telah menemukan bahwa tubuh mereka tidak dapat bergerak. Ekspresi buas melintas di mata Gu Yu saat dia melihat tangan dengan cepat membesar di matanya. Gu Yu tiba-tiba meraih Tianzun ketiga di sampingnya dan mendorongnya maju. Tubuhnya menggunakan kekuatan dorong untuk menarik mundur. Tinju Xiao Yan dengan lembut mendarat di tubuh Tianzun ketiga.
Panas yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum akhirnya dengan cepat berubah menjadi abu karena suhu tinggi. Kamu harus menemaninya. Mata Xiao Yan tenang saat dia mengamati Guyu. Tubuhnya melintas, dan muncul di depan Guyu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Namun, tepat ketika tangan Xiao Yan akan mendarat, ruang di samping Guyu dengan kasar terdistorsi. Lengan keriput seperti dewa iblis tua tiba-tiba menjulur. Dou Sheng dari Aula Jiwa? Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut ketika lengan hitam melebar. Sebuah pemikiran tiba-tiba melintas di benaknya. Segera, cincin hitam yang dikelilingi oleh lingkaran api, tiba-tiba mengeluarkan suara woos dan menyusut menjadi seukuran telapak tangan yang melekat pada tinju Xiao Yan sebelum dia dengan kasar mengayunkannya ke depan. Lengan keriput buru-buru bergoyang. Mereka tampak seperti ular berbisa yang beracun sebelum mereka bergegas keluar untuk menghadapi sinar cahaya hitam. Setelah itu, mereka berdua dengan kejam bertabrakan dan diam-diam saling memusnahkan. Detik berikutnya, lengan hitam tiba-tiba menjulur dan memaksa cincin hitam kembali. Kemudian meraih Guyu. Retak ruang dengan cepat melebar dan dengan cepat menghisap Guyu. Kamu ingin pergi? Mata Xiao Yan sedikit dingin setelah melihat Guyu ditarik pergi. Setelah itu, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menekan jarinya pada tubuh Guyu dengan kecepatan seperti kilat. Ah! Guyu menjerit sengsara setelah Xiao Yan menciptakan beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Wajahnya pucat pasi. Tetaplah di sini. Xiao Yan tertawa dingin saat dia melihat Guyu menjerit kesal. Dia kemudian mengayunkan jarinya ke dahi Guyu seperti petir. Kamu generasi muda benar-benar berlebihan. Teriakan tua akhirnya bergema dari celah ruang. Lengan hitamnya mengencangkan cengkeramannya di bahu Guyu dan dengan cepat menariknya ke celah ruang. Pada saat yang sama, Dou Sheng misterius menjulurkan jari hitamnya dan bertabrakan keras dengan jari Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah setelah dua jari bentrok. Matanya dingin ketika dia melihat lengan hitam pekat. Bocah kecil, kamu seharusnya tidak merasa senang. Klan Hunku telah membuat kesalahan dengan membiarkanmu menjadi sekuat ini, tetapi jangan berpikir bahwa klan Hunku takut padamu. Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu Xiao Zhan, maka kamu harus menuju ke alam Hun. Aku yang tua menunggumu. Udara hitam melayang di sekitar lengan hitam karena dengan cepat menarik diri ke celah ruang. Pada saat yang sama, suara tua yang gelap dipancarkan ke alam bintang. Yakinlah, aku akan menuju alam Hun cepat atau lambat. Xiao Yan melihat celah ruang hitam gelap dan tertawa dingin. Bocah yang sombong. Jika sesuatu tidak membatasiku, aku akan muncul dan membunuhmu hari ini untuk menghindari masalah di masa depan. Orang tua di celah ruang jelas marah karena tawa dingin Xiao Yan. Dia berhenti berbicara ketika garis retak ruang dengan cepat menyusut sebelum akhirnya menghilang.